Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Anis Fitria dari kelas 12 TKJA akan menjelaskan tentang bagan diagram server source switch pada VoIP dan yang berkaitan dengan router mikrotik. Dan nanti saya juga akan menjelaskan routing dinamis yang bisa diterapkan pada VoIP. Pertama, kita akan menjelaskan tentang VoIP. Voice over Internet Protocol bisa disebut juga dengan VoIP, IP teleponi, internet teleponi, dan juga digital phone adalah suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Voice over Internet Protocol adalah suatu teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video, data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. Kebutuhan VoIP ada VoIP port adapter, ADSL modem, hub, dan router. Konsep kerja server source switch. Server source switch yaitu sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan pelayanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya dilakukan oleh sistem jaringan maju seperti teknologi yang berbasis IP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal yaitu di bagian software yang mengatur call processing. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara dalam bentuk paket ataupun sirkuit. Industri pertelekomunikasian menyimpulkan cara yang terbaik adalah memisahkan fungsi call processing dengan fungsi switching secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui protokol standar sendiri. Diagram komunikasi VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang diperoleh dari speaker komputer menjadi data digital. Kemudian PC akan diteruskan melalui hub, router, ADSL modem dikirimkan dengan jaringan internet dan akan diterima melalui media yang sama. Bagan dan konsep kerja PBX dalam server source switch. PBX adalah suatu sentral privat yang mempunyai fitur sentral public, dan biasanya PBX itu digunakan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga untuk memenuhi kebutuhan komunikasi internet mereka atau dalam perusahaan itu sendiri. IP PBX mempunyai semua daftar ponsel pengguna alamat dengan SIP mereka, sehingga dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal, baik melalui gateway VoIP atau melalui penyedia pelayanan VoIP. Dan di sini tuh ada signaling. Signaling ini berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Dan yang kedua ini ada call connect dan disconnect yang memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan dan memutuskan panggilan. Dan selanjutnya ada database service dan codex operation. Fungsi routing pada VoIP adalah untuk memisahkan atau mengalokasikan signaling, call connect atau disconnect, database service. Dan selanjutnya kita akan membahas peran routing dinamis pada VoIP. Apa sih itu routing dinamis? Routing dinamis adalah sebuah routing yang dibuat oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Dan routing dinamis ini ada beberapa macam seperti OSPF, LIP, BGP, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSPF yang berperan pada VoIP. Apa sih OSPF itu? OSPF sendiri adalah sebuah routing otomatis yang mampu mengatur, menjaga, dan mendistribusikan informasi routing antar network yang mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Komunikasi suara dapat diakses melalui jaringan yang berbasis IP
baik itu internet, intranet, maupun local area network. Performa protokol routing OSPF pada jaringan VoIP yang berbasis MPLS VPN. MPLS atau Multi Protocol Label Splitting adalah sebuah konvergensi teknik forwarding connection oriented dan protokol routing internet. Paper ini membahas tentang performa protokol routing OSPF pada jaringan VoIP yang berbasis MPLS VPN. Jaringan MPLS VPN dibangun dengan 3 router LSR dan 2 router LIR. Untuk routing LSR sendiri adalah bertanggung jawab untuk melakukan paket forwarding, sedangkan router LIR ini adalah bertanggung jawab untuk menambahkan atau menghapus label pada paket yang menuju atau meninggalkan domain MPLS. OpenVPN bertanggung jawab dalam mengamankan saluran komunikasi VoIP dengan melakukan tunneling. Evaluasi dilakukan dengan cara mengukur kualitas layanan VoIP, baik itu menggunakan MPLS VPN atau tidak menggunakan MPLS VPN. Dengan penerapan VPN pada jaringan MPLS ini dapat meningkatkan quality of service. Protokol routing OSPF pada jaringan VoIP. Protokol routing OSPF ini mengalami perbaikan pada throughput dan jitter. Dan pada jaringan MPLS VPN ini lebih aman dibandingkan tanpa menggunakan VPN. Dan sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.